Seberapa bahagia jika memiliki uang banyak. Tapi bagaimana dia menghabiskannya? Bahkan jika tertangkap, dia berkata dengan keras kepada wartawan di luar. Jika aku seseorang mengeluarkanku, aku akan memberinya 100 juta dolar. Ini bukanlah uang kecil. Uang ini cukup untuk membuat orang menjalani kehidupan. Berita ini pernah ditayangkan, dan menyebabkan keributan besar pada masyarakat kulit hitam dan sosialita populer. Bahkan penjara tahanan juga bisa mendapatkan berita ini. Hei nak, apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Seorang gembong narkoba yang terkenal kebanyakan berada di Timur Tengah. Narkoba itu bernilai lebih dari beberapa miliar dolar. Saat ini dia diantar ke bus. Saat di perjalanan, mobil polisi mencoba menghentikan bisnya. Supir bis juga sudah siap untuk berdiskusi. Tapi suasana tampaknya salah. Alex juga tersenyum. Namun tidak terduga, ternyata petugas polisi itu adalah pengkhianat. Dia ingin melakukan pembebasan tahanan. Dia langsung menghampiri Alex, lalu membuka borgolnya, dan membawanya keluar dari bus. Rencananya sudah sukses. Lalu rekannya di luar mengeluarkan senjatanya, dan menembak ke arah mobil SUV itu. Pasukan khusus segera melakukan serangan balik. Pengkhianatan ini harus segera dituntaskan. Alex bergegas masuk ke mobil polisi terdekat. Tapi sebelum menunggunya, dia menginjak pedal gasnya mundur di belakang. Polisi itu kehilangan perlindungan, dan akhirnya dia tertembak. Sekarang Alex tidak mungkin kabur dari pengepungan. Setelah dikelilingi oleh pasukan khusus, dua pengkhianat itu segera ditangkap. Mereka belum mendapatkan uangnya sekarang. Tapi berita tentang 100 juta dolar terus menimbulkan kehebohan. Posisi kekuatan partai segera mengarahkan perhatian mereka. Pihak kepolisian akhirnya mengetahui tingkat keparahan masalahnya. Untuk menghindari timbulnya kesalahan berkelanjutan, mereka berencana menggunakan helikopter untuk pengawalan udara. Di lapangan gedung markas, pasukan khusus melakukan pekerjaan dengan baik. Semua orang membawanya naik ke helikopter. Jika 100 juta dolar dibagi menjadi 6 bagian, berapa jumlahnya? Sekitar 16 juta. Uang itu bisa menyekolahkan anak-anak kita ke perguruan tinggi. Jika tidak ada lagi, mungkin kita hanya harus bersantai saja. Kemudian helikopter telah tiba di lokasi pendaratan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ada yang mengawasi semuanya dari kejauhan. Dia merakit sniper. Peluru kaliber besar telah ditarik keluar. Saat ini helikopter itu bersiap untuk mendarat. Pasukan khusus juga bersiap untuk menyerahkan tahanan. Alex tertawa. Ini adalah kekuatan dari uang. Lalu penembak jitu melepaskan tembakan lagi. Helikopter tidak bisa menanggungnya lagi. Lalu hilang kendali dan jatuh ke tanah. Hadiah 100 juta dolar memberikan celah pada polisi. Bahkan membuat kekacauan yang begitu besar. Jadi pasukan khusus segera menjalankan opsi kedua. Para polisi dan pasukan khusus bergabung. Konvoi sepanjang puluhan meter itu hanya membawa satu tahanan saja. Bahkan ada helikopter untuk melakukan perlindungan dari udara. Kemudian banyak orang di trotoar menunjukkan cinta dengan seseorang. Bahkan para gadis di sana ingin menikah atas nama orang kaya. Karena dengan begitu dia tidak perlu khawatir selama sisa hidupnya. Konvoi telah sampai ke persimpangan jalan. Namun seorang pria tua mendorong gerobak mencoba menghentikan mereka. Polisi lalu lintas mendesaknya untuk segera pergi. Anggota geng sosial yang tak terhitung jumlahnya keluar dari trailer. Mereka ingin mendapatkan uang 100 juta dolar. Pasukan khusus telah dikepung. Seseorang di lantai pun terus melempar bom asap. Seluruh kota menjadi sangat kacau. Bahkan mereka melakukan pengeboman ke mobil polisi. Kemudian pemimpinnya hendak membawa Alex pergi. Tapi ketika membuka pintu mobilnya, ternyata itu adalah manekin saja. Beberapa anggota geng langsung ditangkap. Pasukan khusus berpura-pura menyiapkan jalan. Di sisi lain Alex dibawa pergi oleh pasukan khusus melalui jalur bawah tanah. Fasilitas ini telah disiapkan. Saat dalam perjalanan, Alex bertanya pada pasukan khusus. Aku ingin tahu berapa gaji kalian. Apa maksudmu? Apakah 1 tahun kalian bisa mendapatkan 66 juta dolar? Tidak, lembur juga tidak tersedia. Percuma saja, hentikan saja mobilnya dan biarkan aku pergi. Maka bonusnya akan berlipat ganda. Bonusnya menjadi 200 juta dolar. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan 66 juta dolar. Aku akan memberikan kalian uang tunai. Kami tidak menerima suap. Tetapi meskipun tidak peduli, tapi petugas polisi itu mempertimbangkannya. Sepertinya dia telah termotivasi. Lalu tiba-tiba dia menghentikan mobilnya. Kemudian mengeluarkan pistol dan diarahkan ke rekan satu timnya. Jim bertanya apa yang dia lakukan. Ini sangat jelas bahwa dia ingin menerima uang itu. Lagi pula 100 juta dolar terlalu menggoda.
Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Kemudian dua orang muncul, kemudian membawa Alex ke stasiun. Saat ini pasukan khusus membuka jalan ke depan. Setelah mendengar informasinya, mereka segera berbalik. Dua pengkhianat membawanya ke stasiun kereta bawah tanah. Mereka juga sudah membajak kereta bawah tanahnya. Ketika Jim dan Daniel mengejar, ternyata mereka sudah terlambat. Pasukan pengkhianat telah membawa tahanan. Kamu harus menepati janjimu, dan harus menjamin uang itu. Keduanya mencoba untuk mengejar kereta, tapi para pengkhianat sudah mengendalikan seluruh kereta. Sebelum pergi, Brian mengejek Jim dan Daniel terlebih dahulu. Melihat mereka melarikan diri, Daniel melakukan kontak dengan kantor pusat. Dia mengirim pasukan ke stasiun berikutnya. Pusat komando sekarang segera dikerahkan. Jumlah pasukan khusus yang besar bergegas ke stasiun berikutnya. Tapi ketika sampai di sana, pergerakan kereta sudah terhenti. Kapten merasa salah, lalu mereka mengikutinya di sepanjang rel kereta. Rekan-rekannya di stasiun berikutnya juga sudah ada di sana. Sekarang ditemukan keretanya berhenti di pertengahan. Jim membuka pintu untuk memeriksa. Para pengkhianat itu sudah menghilang. Hanya ada penumpang dan masinis di sana. Lalu memberitahu bahwa mereka kabur melalui saluran pembuangan. Keduanya bergegas mengejar. Jalan ini mengalir ke saluran air bawah tanah. Kita dapat mengebor pipanya dalam beberapa mil. Ada berapa manhole? 6.000 keping. Aku tidak bisa mengurus semua lubang gat seperti itu. Saat ini Jim pergi bersama rekan satu timnya ke persimpangan saluran pembuangan. Berdasarkan jejak di tanah, mereka bisa menentukan arah pelarian musuh. Pada saat itu mereka pergi lebih dalam. Sinyal komunikasi semakin lemah, dan akhirnya mereka benar-benar kehilangan koneksi. Kapten tidak bisa menghubungi kantor pusat. Markas pun kehilangan sinyal dari peleton. Tetapi markas tidak meragukan pasukan khusus. Tetapi bagaimanapun juga 200 juta terlalu besar. Di sisi lain para pengkhianat tahu bahwa pasukan khusus sedang mengejar. Jadi Brian berencana untuk memasang jebakan di tanah. Dia berharap jebakan ini dapat memperlambat mereka. Sebelum pergi dia menjatuhkan bom asap sebagai penghalang. Saat ini para pasukan khusus sudah dekat. Lalu muncul kepulan asap. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu rekannya berjalan ke arah jebakan. Beruntungnya dia ditarik kembali oleh Jim. Ternyata jebakannya terkubur di dalam tanah. Tambang yang kuat sudah cukup untuk membuat mereka meleleh. Di depan para pengkhianat bergerak dengan lambat. Brian tidak mendengar suara ledakan ranjaunya. Dia tahu trik itu sudah terlihat. Lalu mereka bergegas keluar dari saluran air. Sebelum pergi dia juga mengunci pintu besinya. Pada saat ini, markas menerima informasi bahwa sinyal di bandara terus berkedip. Mereka menyimpulkan bahwa para pengkhianat akan naik pesawat dan kabur. Karena itu semua pasukan polisi dikirim ke bandara. Di sisi lain tim Daniel sampai di pintu saluran pembuangan. Namun kuncinya terlalu besar. Bahkan peluru senapan tidak bisa merusaknya. Jadi mereka hanya dapat kembali untuk mengambil bom. Lalu meledakannya di gerbang besi. Setelah keluar mereka akhirnya bisa menghubungi kantor pusat. Brian membawa tahanan melarikan diri dengan pesawat. Beberapa orang pergi ke jalan untuk menghentikan mobil. Ketika kita kembali, kemungkinan besar akan dibunuh. Kenapa kamu tidak menikmati momen ini? Bagaimana kalau kau duduk saja di mobil yang bagus ini? Kemudian mereka bergegas ke bandara. Mereka mendeteksi sesuatu. Apakah ada bandara baru yang dibangun di perkotaan? Bukankah itu baik-baik saja? Pesawat itu semakin sering terbang terlambat. Itu pasti yang Brian tumpangi. Kemana dia ingin pergi? Aku tidak tahu. Tapi kita harus mengikutinya. Saat ini Brian membawa tahanan ke jembatan besar. Di sini adalah rencana terakhirnya. Berapa lebar jembatan itu? 4 jalur mobil dan trotoar. Lebarnya cukup kecil. Jika seorang pilot bisa mendarat di sana, maka ini tidak diragukan lagi. Pilot memberitahu pasukan pengkhianat, beri kami beberapa juta dolar. Maka kami bisa mendaratkan pesawatnya untukmu. Sekarang pesawat jet ini bisa mendarat di jembatan. Setelah melihat ini, mereka sangat terkejut. Akhirnya pesawat berhenti di depan mereka. Alex merasa kagum melihatnya. Brian berpura-pura tenang, lalu menatap Alex. Kemudian beberapa orang memutar pesawatnya. Lalu membawa Alex masuk ke pesawat. Istri dari pemilik jet ditangkap sebagai sandera. Melihat mereka lepas landas. Saat ini polisi tiba tepat pada waktunya. Mereka tidak akan membiarkan penjahat itu lolos. Mereka menerobos masuk ke jembatan. Lalu mengejar pesawat dengan kecepatan tinggi. Tapi Brian sudah menyiapkan jebakan. Dia mengatur ponselnya, dan membuat 2 mobil meledak.
Kapten mengemudi melewati mobil yang terbakar. Sekarang pesawatnya akan lepas landas. Brian juga menyuruh Alex untuk mentransfer uangnya. Ini adalah nomor rekening bankku. Transfer uangnya kepadaku, maka kau akan bebas. Pada saat itu pasukan khusus telah menyusul. Mereka segera membidik dan menembak ke arah pesawat. Dan roda pesawat itu pecah. Melihat mobil telah menyusul, pilot terpaksa lepas landas. Tetapi karena kecepatannya tidak cukup, pesawatnya masih belum bisa terbang. Daniel menabrak roda pesawatnya. Setelah diserang berkali-kali, akhirnya pesawat itu berhenti. Kemudian mereka segera keluar dengan penuh amarah. Lalu melakukan serangan balik. Melihat situasinya tidak baik, Brian menyeret Sandera ke jembatan. Dan dalam sekejap mata dia menghilang. Alex juga mencoba melarikan diri. Tapi untungnya dia tertangkap oleh Deacon. Tim juga tidak bisa melakukan apapun lagi. Di sisi lain Brian hendak melarikan diri. Dia turun menggunakan tali ke jalur kereta. Di rel kereta api yang gelap, Brian mulai melacak kaki di dekat gerbong. Tiba-tiba Brian menyerangnya, dan mereka pun berkelahi dengan sengit. Keduanya pernah menjadi tim pasukan terbaik. Tapi hari ini Brian sudah buta karena uang. Ketika melihat kereta datang, keduanya masih berkelahi di tengah rel. Brian mati di tangan Brian. Dia pikir kejahatan ini tidak bisa diragukan lagi. Kemudian Alex dikirim ke penjara federal. Dan dia akan dipenjara seumur hidup. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.